Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, soal nomor 15. Oke, ini berkaitan dengan soal usaha dan energi. Ada balok terletak pada lantai mendatar ditarik menggunakan tali seperti pada gambar. Gaya gesekan antara balok dengan lantai adalah 10 Newton, maka usaha untuk menggeser balok hingga sampai di titik A adalah berapa? Nah, jadi di sini ada balok ditarik dengan gaya F seperti ini, kemudian dia bergeser sampai di titik A. Nah, karena di sini gayanya membentuk sudut, maka ini harus kita uraikan dulu. Nah, di sini ada yang ke sumbu X dan ada yang ke sumbu Y. Yang ke sumbu X kita anggap Fx, yang ke sumbu Y kita anggap Fy. Nah, yang menyebabkan dia bergerak atau bergeser sampai di titik A atau bergeser ke kanan siapa? Yaitu Fx. Fx nilainya berapa? Fx karena dia mengapit sudut theta, Fx nilainya adalah F cos theta. F cos theta. Nah, tapi di sini di soal diketahui gaya gesekan antara balok dengan lantai adalah 10 Newton. Gaya gesek arahnya kemana? Ketika balok ini dia bergeser ke kanan, maka di sini ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Karena arah gaya gesek dia selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Nah, maka usaha untuk menggeser balok hingga sampai di titik A adalah berapa? Usaha. Oke, usaha rumusnya apa? W sama dengan sigma F dikali S. W sama dengan sigma F kali S. Nah, atau sama dengan sigma F-nya. Karena balok ini dia bergerak ke kanan, maka resultan gayanya adalah gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri. Atau sigma F-nya adalah Fx atau F cos theta dikurangi yang ke kiri adalah gaya geseknya atau Fk dikali S. Oke. Itu sama dengan berapa? F-nya di sini F-nya 60 dikali cos theta. Loh, di sini yang diketahui adalah tan theta. Nah, terus cosnya berapa? Kita bisa gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Misalnya ini theta, tan theta. Tan itu kan depan per samping. Berarti depan tetanya 3, samping theta adalah 4. 3, 4 pasangannya, sisi miringnya berarti 5. Oh, berarti kalau ini 3, 4, 5, berarti cos theta nilainya berapa? Cos theta, cos samping per miring, berarti 4 per 5. Oke, kita masukkan ke sini, kali 4 per 5 dikurangi. Fk-nya di sini udah diketahui gaya geseknya sebesar 10 Newton. Dikali, ketika dia digeser sampai di titik A, dia berpindah sejauh 5 meter. Berarti ini kita kali 5. Berarti sama dengan berapa? 60 kali 4 per 5, 60 bagi 5. 12 kali 4, 48. 48 kurangi 10, 38. Oke, 38 dikali 5. Itu sama dengan 190 Joule. Oke, ada nggak? Oh, ada. Berarti jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16, coba. Ada sebuah bola bermasa 0,5 kg bergerak dari A ke C melalui lintasan lengkung seperti gambar berikut. Nah, dia bergerak dari titik A kemudian sampai di titik C. Apabila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh bola adalah berapa? Usaha yang dilakukan oleh bola ketika dia bergerak dari titik A sampai di titik C adalah berapa? Nah, di sini dari titik A sampai titik C, di sini dia berubah apanya? Nah, di sini dia berubah kedudukan atau berubah ketinggiannya. Artinya di situ terjadi perubahan energi potensial. Nah, perubahan energi potensial tersebut itu sama dengan besarnya usaha yang dilakukan oleh bola. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan selisih ketinggian antara titik A dengan titik C atau delta H-nya itu sama dengan berapa? 5 kurangi 2. Oke, 3 meter.
Nah, untuk mencari usaha yang dilakukan oleh bola, kita bisa mencari dari perubahan energi potensialnya, atau W sama dengan delta EP, atau sama dengan M kali G kali delta H. Oke. Sehingga usahanya sama dengan W sama dengan masanya 0,5 dikali 10 kali delta H-nya di 3. Oke, berarti usahanya sama dengan berapa? Oke, 0,5 kali 10, 5 kali 3, 15 Joule. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Soal berikutnya nomor 17. Ada sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ini kecepatan awalnya, kemudian dipercepat 0,25 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil dan pengemudinya 800 kg, maka usaha yang dilakukan mesin mobil selama 40 detik adalah berapa? Nah, di sini kecepatan awal mobil atau V0-nya mula-mula adalah 36 km per jam. Atau sama dengan, kalau kita buat ke meter per sekon, ini sama dengan 36.000 meter dibagi 1 jam itu 3.600 sekon. Berarti sama dengan 10 meter per sekon. Oke. Kemudian dia dipercepat dengan percepatan hanya 0,25 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil dan pengemudinya 800 kg, maka usaha yang dilakukan oleh mesin mobil selama 40 detik, selama T40 detik, atau 40 sekon, itu adalah berapa? Nah, sebelum kita mencari usaha yang dilakukan oleh mobil, kita cari dulu kecepatan setelah 40 sekon itu dia berubah menjadi berapa? Kita gunakan persamaan GLBB. Teman-teman ingat bahwa VT itu sama dengan V0 plus A kali T. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 10 ditambah 0,25 dikali 40. Berarti VT-nya sama dengan 10 ditambah 0,25 kali 40. Di 10. 10 tambah 10 sama dengan 20 meter per sekon. Oh, berarti mobil tersebut setelah 40 detik itu kecepatannya berubah menjadi 20 meter per sekon. Sekarang usaha yang dilakukan oleh mesin mobil selama 40 detik tersebut itu adalah berapa? Nah, di sini terjadi perubahan kecepatan. Artinya, energi kinetik pada mobil juga berubah. Nah, perubahan energi kinetik pada mobil tersebut itu merupakan besarnya usaha yang dilakukan oleh mesin mobil. Jadi, usaha yang dilakukan oleh mesin sama dengan perubahan energi kinetik, atau W sama dengan delta EK, atau W sama dengan setengah kali M VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Sama dengan berapa? Sama dengan setengah kali masanya tadi 800 dikali VT-nya 20 kuadrat min 10 kuadrat. Oke, jadi sama dengan berapa? Setengah kali 800, 400 dikali 20 kuadrat, 400 kurangi 10 kuadrat 100. Oke, berarti 400 kali 3, 300. Di hasilnya berapa? Hasilnya berarti 120.000. Ya. 120.000 Joule. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Ya. Jawabannya berarti yang E. Ya. Oke.